Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih senantiasa diringankan kaki kita semata karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah kepada kita semua sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Salawat beserta salam kita aturkan tak henti-hentinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang insyaallah yang sudah diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bil wasilah kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk dari umat-umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama mengawali dengan sebagian dari zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal hina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabu lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zid ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa tak lupa untuk memperbaiki niat kita semata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keniatan tersebut insyaallah taala kita akan menuai manfaat dari apa yang kita bareng-bareng musyawarahkan, kita bareng-bareng kaji, dan Allah menghujamkan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula dari Al-Fakir. Ternyata karena ini hadisnya yang ke-30, insyaallah Al-Fakir juga sudah bersamai panjenengan semua, bersama panjenengan semua untuk membuka kitab ini. Berarti sudah 30 kali pertemuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak sekali menuturkan, menyampaikan, mensabdakan pada hadis-hadis yang Al-Fakir sampaikan dari kitab Arba'in An-Nawawi ini. Berarti sudah 30 hadis. Semoga dari ke-30 hadis yang minimal dari Arba'in An-Nawawi ini kita sudah setidaknya kita sudah bisa melaksanakan, kita sudah bisa mengamalkan, dan kita sudah bisa menjauhi atau ngilari larangan-larangannya dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub pada hadis Arba'in An-Nawawi ini. Dan juga sebagian dari alamat atau tanda tetengeri, tanda-tandanya orang yang
sudah bisa mengamalkan adalah kita bisa menerima, setidaknya menerima dari apa yang ada pada hadis ini. Mau tidak mau ini adalah bagian dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Maka dari itu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa diringankan langkah kita, diringankan kaki kita, tangan kita, dan semua anggota badan kita untuk senantiasa menjalankan apa yang baginda Rasulullah SAW sabdakan pada 30 atau ke-29 hadis yang telah lalu. Kita mengejak kepada hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu. Al-haditsus salasun. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salasun. An Abi Sa'labah Al-Husni Sursum ibni Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraid fala tadayya'uha wa haddu hududan fala ta'tatuha wa kharrama asya'a fala tantahikuha wa syakata an asya'a rahmatan lakum khairan isyanin fala tabkhasu anha. Hadisun hasan rawahul Daraqutni wa khairi. Al-hadisus salasun, hadis yang ke-30 an Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah Al-Husani Khursum, nama beliau adalah Jursum bin Nasir ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala farada, memfardukan, mewajibkan faraid, perkara-perkara yang fardu fala tadayya'uha, janganlah kalian nyepeleaken napa nggih, ngremehaken wahada hududan, wahada, dan memberikan batasan, hududan, batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melebihinya, melampauinya. Wa harrama asya'a, dan mengharamkan perkara. Riwayat Daraqutni, Imam Daraqutni wa khairi, dan selainnya. Hadis yang ke-30 dari Abi Sa'labah Al-Husni Jursum bin Nasir. Jadi dari Abi Sa'labah Jursum bin Nasir, Abi Sa'labah sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Jursum bin Nasir. Ini banyak sekali istilahnya ngarani Sa'labah Al-Husani niku enten sing Jursum, enten sing Jurhum. Jadi nek teng mriki Jursum bin Nasir, enten sing tengen lain niku Abi Sa'labah niku Jurhum. Wallahu alam niki orang yang sama atau yang lain, tapi hampir sama riwayatnya itu, keterangannya itu kok sama gitu. Mungkin ada yang menganggap bahwa Jursum atau Jurhum itu satu orang. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti bayatul syajarah, tenggen nganu nggih, bayatul ridwan, bayat yang di bawah pohon itu, kisah-kisah tentang pembayatan di bawah pohon.
nggih nek teng dibaca nggih kathah napa cerita-cerita itu, tapi sekedar saja bahwa Abi Sa'labah adalah sahabat yang mengikuti peperangan, dan beliau adalah termasuk orang yang dari yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW untuk berdakwah. Abu Sa'labah ini, jadi kan rata-rata dari sahabat baginda Rasulullah SAW itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang selalu ikut berperang. Kemarin yang kita singgung itu sedikit bahwa ada orang yang kepingin banget ikut berperang. Niku Abi Najih napa nggih? Nggih, Abi Najih. Niku adalah orang-orang sing pingin banget ikut berperang, tapi karena termasuk orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Jadi kisahnya ada di Quran surat ayat 128 dan 129 itu tentang baginda itu meminta kepada Rasulullah SAW sampai kepingin banget perangi. Nah itu termasuk termasuk Abi Sa'labah ini termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut berperang. Ini ku tentang Abi Sa'labah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala farada faraid, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memfardukan, mewajibkan atas perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadayya'uha, maka janganlah kalian meremehkan. Artian meremehkan, para ulama itu menyampaikan, meremehkan, menyepelekan. Jadi apa yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui sabda baginda Rasulullah SAW itu bahwa kita itu menjalankan, tetapi kita itu seolah-olah tidak mengambil itibar, tidak mengambil manfaatnya, tidak mengambil pelajarannya. Rutin, kita itu rutin sekali, tetapi kita itu tidak gampangani hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Itu termasuk meremehkan. Yang kedua, meremehkan yang kedua adalah kita itu sudah memenuhi perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajibannya, tetapi kita menunda-nunda. Itu termasuk meremehkan yang kedua. Yang ketiga, kita sudah melaksanakannya, tapi kita itu sebenarnya mengingkarinya. Nah itu dari pengertian fala tadayya'uha. Jadi meremehkan itu tidak hanya sekedar kegampang itu saja, tapi para ulama itu menyampaikan bahwa meremehkan yang dimaksud itu memiliki 3 kriteria. Itu tadi yang pertama, mereka itu melaksanakan perintahnya, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang kedua, mereka melaksanakannya tapi menunda-nunda. Dan yang ketiga, mereka melaksanakannya tapi melalaikannya. Jadi ibaratnya perkara-perkara yang sudah difardukan itu sebenarnya kita dituntut untuk apa? Memang di dalam Arba'in An-Nawawi ini hadis yang telah terlewatkan itu tentang kita dituntut melaksanakan itu semampu kita.
fa'tu minhum mastata'tum. Tetapi dalam artian fa'tu minhum mastata'tum itu benar-benar punya kualitas. Jadi tidak hanya sekedarnya saja, tapi ada nilai kualitas. Niku yang disampaikan oleh para ulama. Maksudnya adalah tidak hanya sekedar, tetapi berkualitas. Kemudian wahada hududan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal itu sudah memberikan batasan-batasan. Maka janganlah kalian melampaui batasan tersebut. Jangan melampaui batasan, artinya bahwa di situ kaidah kandungan hadis itu adanya hukum faraid atau hukum tentang kewajiban-kewajiban. Kalau secara ada yang mengartikan juga al-faraid itu hukum tentang waris. Okay. Saya pernah baca hukum tentang waris itu, sedikit membaca itu, pernah baca itu sedikit tentang al-faraid. Al-faraid itu hukum tentang waris. Kenapa sih kok jadi al-faraid itu jadi hukum tentang waris? Nah, bahwa alam niku mungkin karena adanya kewajibannya di sana yang terkandung di dalam kitab tersebut, maka dinamakan al-faraid. Wahada hududan, hudud atau batasan-batasan. Kita juga pernah mendengar mungkin tentang hukum-hukum hudud, tentang hukum hudud, batasan-batasan. Jadi yang dimaksud batasan-batasan adalah adanya batasan-batasan syariah. Karena kita sebagai kaum muslimin itu kita dituntut adanya batasan-batasan supaya apa? Supaya fala ta'taduha. Kita itu supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas. Mu'tadin. Kalau tenggen Al-Baqarah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karena apa? Agama itu sudah ada batasan-batasannya. Supaya apa? Kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang hulu, yang berlebihan. Baik itu dalam perkara ibadah maupun perkara muamalah. Wonten perkara muamalah kita setiap hari, misalnya wonten perkara contoh perkara muamalah, kita mencintai seseorang, mencintai anak kita, keluarga kita tidak boleh berlebihan karena kita ada batasannya. Bahwa mencintai mereka pun kita ada batasannya, jangan sampai anak istri kita itu menjadikan fitnah. Lah itu adalah batasan-batasan syariatnya. Itu batasan untuk perkara yang muamalah. Terus perkara ibadah kita juga ada batasan-batasannya. Contoh nih, ketika kita sholat, kita setelah sholat kita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terus melulu beribadah, melalaikan apa yang kewajiban kita yang lain untuk mencari nafkah. Maka di dalam Al-Quran pun, di dalam surat Al-Jum'ah, jadi ketika orang itu sudah selesai tijarah, sudah selesai berdagang, bersegeralah ke masjid. Kemudian setelah selesai juga bersegera untuk bertebaran juga di dalam wonten al-Qur'an, bertebaran ke muka bumi untuk mencari ma'isyah, untuk mencari kehidupan kembali. Jadi ada kewajiban di situ. Jangan kita mengartikan secara napa nggih, istilahnya secara pendek, secara kerdil, bahwa ibadah itu hanya sekedar jungkung teng masjid.
jungkung teng mushola niku mboten, tapi ternyata ketika kita keluar mencari maisha itu juga adalah kewajiban kita, itu juga ibadah. Nah, kewajiban di batasan-batasan yang dimaksud adalah supaya kita tidak terjerumus kepada perkara hulu, berlebihan di dalam agama. Ini contoh tentang jihad, kewajiban jihad. Jihad itu kewajiban, tapi kan sudah ada batasan-batasannya di dalam jihad. Contohnya jihad tentang perang. Ketika jihad itu diwajibkan, nah, itu kewajiban faraid. Kemudian jihad itu punya batasan-batasan, punya hudud. Nah, hududnya contohnya ketika kita berperang tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua. Itu kan batasan-batasannya. Tidak boleh mencincang, nyiksa, wis wafat, musuhnya pun mati, akan dicacak. Nah, niku naudzubillah, niku berarti kan bahwa hudud wahada hududan, dan sudah ditetapkan adanya batasan-batasan itu yang dimaksudkan adalah seperti itu. Kemudian tentang jihad itu tadi, kita juga tidak boleh membunuh sesama orang kafir. Tetapi kafir yang boleh dibunuh kan ada ketentuannya, kafir yang memerangi. Di antara kafir-kafir itu juga ada yang dalam keadaan tidak boleh dibunuh, seperti pernah kita singgung, Al-Fakir singgung tentang kafir musta'man, ada kafir mu'ahad itu. Jadi kafir-kafir yang dalam perlindungan suatu negara karena tidak memerangi, itu termasuk kafir-kafir yang tidak boleh dibunuh. Konten ini surat Al-A'raf ayat 3 untuk setunggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu wasrabu wa la tusrifu. Jadi wa qulu, makanlah dan minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ini juga termasuk batasan-batasan bahwa Allah itu sama sekali tidak suka dengan adanya orang-orang yang berlebihan. Ini dalam perkara muamalah. Tilka hududullahi fala ta'rahuha. Niku nggih sama, bahwa batasan-batasan itu untuk tidak dilampauinya, tidak dilanggar. Fala ta'taduha, dan janganlah melanggar batasan-batasan itu. Kemudian yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Wa harrama, lan wis ngaromaken, wis mengharam, sudah mengharamkan asya'a, apa pira-pira perkara. Jadi sudah mengharamkan banyak sekali perkara-perkara. Fala tantahikuha, dan janganlah kalian terjerumus ke dalam keharaman itu. Jangan sampai menjerumuskan diri ke dalam perkara-perkara yang haram itu. Jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Niki pun jelas. Konten hadis saderenge, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Perkara yang haram itu sudah jelas, pun gamblang, sudah jelas keharamannya. Kita itu supaya apa? Menjaga diri kita supaya jangan sampai jatuh kepada yang perkara yang haram tersebut.
fala tantahikuha, jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang haram. Napa malih haram teng kitab Arba'in ini kita itu disuruh untuk hati-hati terhadap perkara apa. Nek sudah haram, jelas haramnya, tapi berhati-hati terhadap perkara yang apa, yang mutasyabihat, yang samar-samar antara halal haram itu, remeng-remeng. Kita itu jangan sampai hati kita, kecenderungan diri kita itu kepada perkara mustasyabihat. Karena apa? Ketika kita bermain pada perkara-perkara yang abu-abu itu, ini saya kebanyakan dari kita, termasuk Al-Fakir ini, mboten kuat godani. Maka barang siapa yang bermain di perkara-perkara yang mutasyabihat itu, dikhawatirkan itu jatuh kepada perkara yang haram. Maka dari itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan di hadis yang sebelumnya, di hadis tentang halal haram, mboten salah hadis ke-10, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mutasyabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang mutasyabihat. Maka barang siapa menjaga dirinya, maka dia telah menjaga agama wa irdihi, dan kehormatannya. Itu jangan sampai terjerumus pada perkara yang haram. Yang haram itu sudah bayin, sudah jelas, cetro wero. Niku yang perkara yang haram. Maka jangan kita sampai terjerumus kepada yang perkara yang haram. Untuk kita tidak terjerumus kepada perkara yang haram, kita berhati-hati terhadap perkara yang samar atau mutasyabihat, perkara yang diperselisihkan halal haramnya. Dan orang yang mengatakan halal itu karena ada kepentingan dirinya, ada kepentingan terhadap umatnya, ada kepentingan duniawi, itu mereka jadi kecenderungan kepada menghalalkan. Tetapi kalau kita sudah, hati kita sudah di dalam hati kita terbersit bahwa siapa yang bermain di perkara yang mutasyabihat itu, maka dia akan terjerumus kepada keharuman. Kita itu senantiasa berhati-hati, jangan sampai hati kita itu memainkan diri kita. Makanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jangan, ya Allah, bermohon kepada Engkau ya Allah untuk sabit, menetapkan hati kita, mengokohkan hati kita kepada perkara agama itu. Karena apa? Memang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kita itu selalu berbolak-balik. Itu dikarenakan apa? Kalau kita kecenderungan kita, nafsu yang jadi yang lebih dominan, itu kita akan menimbang perkara mutasyabihat itu kepada arah duniawi, sehingga kita bermudah-mudah untuk tapi enak ya, tapi akeh ya, iman ya, itu jadi pertimbangan duniawi. Ketika hati kita condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan cenderung tapi ini samari ragu, bukan wae Gusti Allah, ora rido, bukan wae Gusti Allah, ini perkara haram jane. Tapi akeh iman aja, sebagian dari hati kita itu berkata seperti itu. Niku waharrama asya. Jadi kita mereview kembali, yang sudah haram itu sudah jelas lah. Bagaimana kita membentengi diri kita untuk jangan sampai jatuh kepada perkara yang haram. Kemudian yang keempat, wasakatangan asya. Jadi Gusti Allah itu pun ngenengake
Maskut ngalah, maskut nganhu, nek mboten salah wonten kitab niku ngendikake maskut nganhu, dinengake, didiamkan atas perkara itu. Artinya perkara yang didiamkan itu adalah perkara yang boleh untuk dilakukan, bukan suatu larangan. Tetapi kaidahnya seperti itu tadi, jangan sampai kita terjerumus dengan perkara berlebihan, dan karena wasaka tangan asya itu atau perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya maskut anhu itu termaafkan, ma'fu'an, sama. Ulama ngendikake bahwa maskut anhu, perkara yang didiamkan itu sama dengan ma'fu anhu, perkara yang dimaafkan atau diperbolehkan. Tapi kita kan sudah sebelum dari wasaka tangan asya ini sudah ada hudud, batasan-batasan, dan ada faraid, ada haram. Jadi jangan kita kalau sudah jelas ini masuk di haram, ya sudah, kita jangan sampai terjerumus kepada perkara yang haram. Wasaka tangan asya dinengake di Gusti Allah itu mendiamkan. Mendiamkan itu artinya membolehkan perkara-perkara, artinya perkara-perkara yang mubah. Mubah itu dalam artian diperbolehkan, dalam artian syariat itu diperbolehkan, tidak dilarang, artinya seperti itu. Kalau yang dilarang itu perkara yang haram, itu sudah jelas, sudah dilarang. Niki perkara yang didiamkan oleh syariat, tetapi ada batasan syariatnya. Rahmatan lakum. Jadi perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahmatan lakum, sebagai kasih sayang, bentuk apa? Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kalian. Jadi tidak melulu semua haramake kabeh niku mboten. Tidak semua itu tidak diperbolehkan, dilarang semua itu tidak. Tapi perkara yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari rahmat, bagian daripada kasih sayang Allah. Duh blene kabeh-kabeh dilarang yo pripun? Nah niku ibaratnya kados niku. Jadi ada yang haram, ada yang mubah. Khaironisyanin, perkara yang didiamkan oleh Allah itu bukan karena Allah kelalen, lupa. Jangan menganggap bahwa Allah itu lupa, tetapi itu memang bagian dari pada rahmatnya Allah kepada makhluknya. Jadi bagian daripada kasih sayang Allah. Ibaratnya ini perbandingan yang berlawanan nih. Ada halal, kan mestinya ada haram. Nggih. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, itu ada yang sunnah. Kemudian ada yang ketiga, itu ada yang mubah. Artinya perkara yang tidak mendapatkan kepahala
secara syar'i itu bukan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggal, tapi hanya perkara yang mubah saja yang diperbolehkan. Tapi ingat kembali, karena ada batasan-batasannya, jangan sampai sebuah perkara yang mubah itu menjadi sia-sia atau tidak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Di situ ada rahmah. Perkara yang mubah itu di situ ada rahmah, sebagai bagian dari kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka dari itu kita tidak sekedar melakukan suatu perkara-perkara yang mubah itu sebagai sia-sia, mboten enten manfaatnya sama sekali. Itu jangan sampai. Itu perkara-perkara yang mubah. Ghairu nisyanin, bukan berarti perkara yang mubah itu Gusti Allah itu kelalen, iki keliwatan. Jangan sampai berkata seperti itu. Allah itu terlepas dari perkara-perkara yang nisyan. Bahkan Allah la yamutu wala naum, dan tidak tidur. Allah itu tidak tidur. Gusti Allah itu mboten sare, mboten kelalen, mboten nisyan, mboten nek sing nisyan itu mahalul khata' wan nisyan adalah kita semua makhluk manusia. Kita itu tempatnya kesalahan dan lupa. Tapi Allah itu terlepas dari perkara atau dari sifat lupa. Ghaironis yainin, bahwa Allah itu tidak pernah lupa, tetapi itu adalah bagian dari kasih sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tabkhasu anha, maka jangan mengotak-atik, merubah-rubahnya. Jadi perkara yang jelas mubah itu ya sudah, itu bagian dari rahmat. Tidak usah diotak-atik. Nanti nek diotak-atik, banyak dipertanyakan, nanti jadi perkara sing haram. Pernah Al-Fakir membaca tentang hadis bahwa banyaknya, janganlah kalian seburuk-buruknya manusia adalah orang yang banyak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas hukumnya, dan itu karena banyaknya pertanyaan itu menjadikan pertanyaan itu jadi suatu perkara itu jadi haram. Contohnya mancing itu perkara mubah. Terus mungkin ini kan misalnya mancingi dengan kolame, akhirnya kan jadi perkara yang haram karena mancing di tempat bukan di tempat yang dilarang oleh orang lain ataupun milik orang lain. Mancing kan perkara sing halal, perkara sing mubah. Tapi kena mancingi tengen bengi-bengi yo. Mancingi teng wangan, tapi gayane teng wangan klepatna walesane nanggon blumbang sebelah seolah-olah ke mancing nang wangan. Nah niku kan jadi perkara sing haram. Nah niku nek wis genah perkara niku mubah, perkara yang diperbolehkan, tidak mengandung unsur haram, ya tidak usah diotak-atik. Nah, itu kan jenenge ngotak-atik. Wis perkara mubah mancing, jenisnya mancing. Tapi karena mancing lewat wangane teng mriki walesane dakwah bebas nateng seberang wanganan niku kan juga dene namane mengotak-atik. Fala tabkhasu anha. Niki insyaallah ingkang saged kawula aturaken nggih cara gampangé kesimpulannya menika wonten ing hadis menika bahwa Allah itu sudah memberikan hukum-hukum fardu, kewajiban, dan batasan-batasannya itu sudah ada. Yang haram itu sudah jelas, yang didiamkan itu juga sudah ada sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa pandai-pandai untuk menempatkan diri kita untuk ketika kita sudah mengetahui
perkara-perkara tersebut, hukum-hukumnya kita akan senantiasa berhati-hati. Terhadap perkara kewajiban, bismillah, memohon kepada Allah untuk kita bisa menunaikannya. Terhadap batasan-batasan, bismillah, semoga kita tidak melampaui batasnya. Terhadap perkara yang haram, bismillah, semoga Allah menjagakan kita. Terhadap perkara yang diperbolehkan, kita tidak usah mengotak-atiknya. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak sekali kekurangan dan khilafan. Itu semata karena kebutuhan dari Al-Fakir. Tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bersama senantiasa istiqomah di majlis ini. Kita dibersamakan juga di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa Al-Fakir memohon maaf kepada panjenengan semua dan memohon koreksi ataupun nasihat dari panjenengan semua untuk kebaikan diri Al-Fakir pribadi dan juga untuk kebaikan kita semua. Apa yang Al-Fakir sampaikan, semoga Allah hujamkan manfaat sehingga kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban Allah dengan ringan, menjauhi perkara-perkara yang haram dan mengetahui batasan-batasannya untuk tidak melampaui batasan tersebut, serta kita tidak mengotak-atik membuat perkara-perkara yang sudah Allah diamkan sebagai bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratil majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.